Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Instansi BBPK Ciloto, Ibu Anissa Setia Chandra. Yang kami hormati para narasumber serta seluruh peserta pelatihan teknik relaksasi napas dalam yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan teknik relaksasi napas dalam pada hari ini 19 Januari 2026. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana kepada Ibu Silda Sureski Harsel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silda Suresci Harser selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan hari ini, yaitu mengenai pelatihan teknik relaksasi nafas dalam yang diselenggarakan pada Senin 19 Januari 2026 melalui Zoom Meeting. Yang saya hormati Ibu Ketua BBPK Ciloto, Ibu Anissa Setia Chandra, dan narasumber pelatihan teknik nafas dalam. Yang saya hormati para panitia serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Yang mana pada hari ini diikuti sebanyak 100 orang peserta dari beberapa profesi yaitu perawat, bidan, promkes, dan apoteker. Pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menerapkan teknik nafas dalam yang benar dan baik. Teknik nafas dalam merupakan salah satu metode sederhana namun sangat efektif yang dapat diterapkan kapan saja dan oleh siapa saja. Kami berharap melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mempraktikkan teknik nafas dalam dengan tepat. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung ketersenggaraan kegiatan ini, khususnya kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Akhir kata,
Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pelaksana. Sambutan selanjutnya, sambutan Kepala Instansi BBPK Ciloto sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kepada Ibu Anissa Setia Chandra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kepada rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Anissa Setia Chandra sebagai Kepala Instansi BPPK Ciloto. Rekan-rekan sekalian, kesehatan kerja bukan hanya soal fisik, tapi juga soal manajemen stres ya. Teknik relaksasi nafas dalam ini adalah alat yang sederhana namun sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja di instansi ini. Saya harap seluruh peserta mengikuti dengan sungguh-sungguh dalam pelatihan ini sampai dengan selesai dan mengambil makna yang baik dari pelatihan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan teknik relaksasi nafas dalam ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa Setia Chandra sebagai Kepala Instansi BPPK Ciloto atas sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada yang membaca doa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa akan saya pimpin secara Islam, bagi yang non-Muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rahmat, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk bersimpuh di hadapan-Mu, membacakan doa dan harapan dengan penuh keikhlasan. Dalam acara pembukaan pelatihan teknik relaksasi nafas dalam di BPPK Ciloto. Ya Allah, ya Rohim, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin sebagai bekal dalam mengikuti pelatihan ini, agar segala harapan dan tujuan kami dapat tercapai dengan baik. Ya Allah, ya Malik, Engkaulah Maha Pemberi anugerah. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah dan bermanfaat. Berikanlah pula ridhomu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya acara pembukaan pelatihan teknik napas dalam, acara selanjutnya memasuki acara inti. Kepada moderator, saya persilahkan untuk diambil alih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Reski Handayani yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya saya buka pelatihan pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat untuk melanjutkan pelatihan teknik relaksasi nafas dalam kita pada hari ini? Semangat. Sepertinya kedua pembicara kita sudah sangat semangat sekali ya. Ada Kak Julian, ada Kak Nurul. Eh, Baiklah, saya akan membacakan peraturan eh, peraturan pelatihan teknik
relaksasi nafas dalam kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu mengenai teknik relaksasi nafas dalam yang akan disampaikan oleh Ibu Isna Rahma. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Julian mengenai teknik relaksasi untuk mengatasi stres. Kemudian setelah penyampaian materi, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 2 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan dapat langsung dijawab oleh pemateri dan silakan sebelumnya ketika ingin bertanya sebutkan nama dan kemudian ditujukan kepada siapa materi tersebut ditanyakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya memulai pelatihan teknik relaksasi nafas dalam hari ini kepada Ibu Isna Rahma sebagai pemateri pertama mengenai materi teknik relaksasi nafas dalam. Ibu Isna Rahma, saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator sudah atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan ya, saya Isna Rahma Triana. Pada hari ini, pada kesempatan ini akan memberikan materi mengenai teknik relaksasi nafas dalam. Eh, Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua di sini, terutama para tenaga kesehatan, kakak-kakak perawat yang ikut pelatihan di sini. Ya, teknik ini sudah sering sekali kita gunakan, terutama untuk pasien dengan keluhan nyeri seperti itu. Namun apa sih tentang definisi teknik relaksasi nafas dalam itu sendiri? Yaitu suatu bentuk asuhan keperawatan dan yang mandiri, teknik mandiri, di mana individu menarik nafas dalam, perlahan, dan kemudian menghembuskannya juga secara perlahan. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam itu untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, dan mencegah atrektasis paru. Next, untuk manfaatnya sendiri, secara klinis sudah banyak evidence base yang membuktikan bahwa teknik relaksasi nafas dalam itu sangat bermanfaat untuk beberapa kasus, terutama manajemen nyeri, ya, mengurangi nyeri seperti pasien-pasien pasca operasi gitu ya, atau mungkin nyeri yang udah kronis. Kemudian berguna juga untuk menurunkan kecemasan, ya, memberikan efek yang menenangkan pikiran seperti itu. Kemudian untuk yang insomnia ya, itu teknik relaksasi nafas dalam ini bisa meningkatkan kualitas tidur juga. Kemudian tata laksananya, nah teknik relaksasi nafas dalam itu yang paling utama yaitu posisi. Kita harus menempatkan posisi senyaman mungkin, bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri maupun berbaring ya. Untuk menciptakan lebih nyaman lagi, kita menggunakan pakaian yang lebih longgar. Jangan, terutama yang memakai ikat pinggang bisa dilepas dulu atau dilonggarkan seperti itu. Teknik yang paling populer yang biasa kita gunakan yaitu teknik metode 4-4-8. Apa itu? Yang pertama, teknik 4-4-8 itu 4 detik menarik nafas, 4 detik menahan nafas, lalu 8 detik membuang nafas. Nah, untuk teknik penerapannya nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh dari saya. Materinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Isna Rahma yang telah menyampaikan materi tentang teknik relaksasi nafas dalam. Materi yang sangat menarik sekali ya Ibu ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu,
Saya untuk penyampai materi kedua yaitu Bapak Julian, saya persilakan mengenai teknik relaksasi untuk mengatasi stres. Kepada Bapak Julian, saya persilakan. Baik, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tio sebagai moderator ya. Baik, kali ini perkenalkan nama saya Julian. Di sini saya bukan menjelaskan ya, Bu Isna, maaf. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pelatihan teknik relaksasi nafas dalam yang telah dijelaskan oleh Bu Isna. Jadi teman-teman semua masih semangat ya, masih ya. Jadi di sini, nah coba masih ingat ya tadi ya materinya, tekniknya yaitu 4-4-8, yang mana 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan, 8 detik hembuskan nafas melalui mulut. Nah, maka dari itu mari kita praktekkan. Semuanya duduk, siap gerak. Baik, kita lakukan ya guys ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, teman-teman apakah bisa? Semuanya bisa? Baik. Bisa. Nah, ini dilakukan ketika kalian semua udah stres. Misalkan stres karena pekerjaan, stres karena tugas, dan lain-lain lah pokoknya ya guys. Mungkin cukup sekian dari saya, Ibu Moderator. Saya alihkan lagi kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Julian. Teknik penyampaian materinya sangat baik sekali, Bapak. Mengajarkan kami semua, menambah pengetahuan kami semua. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan. Di sini saya persilakan untuk dua penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Oh ya, ada Kak Nur Reski Ramadhani ya dari RSUP Makassar ya yang ingin bertanya ya pada hari ini. Kepada Kak Nur Reski Ramadhani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Noreski Rahmadani dari RSUP Makassar. Di sini saya ingin bertanya ke Ibu Isna. Boleh, Ibu? Pertanyaan saya, kenapa sih teknik relaksasi nafas dalam itu dapat mengurangi stres? Boleh dijelaskan, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nur ya, Kak Nur Reski dari RSUP Makassar. Bagus sekali ya pertanyaannya. Izin menjawab ya, Kak. Ya, untuk bagaimana, mengapa teknik relaksasi nafas dalam itu dapat membantu mengurangi stres. Jadi, dari cara kerja atau fisiologinya ya, kita cermati lagi, tubuh kita itu memiliki sistem saraf otonom yang terdiri dua bagian. Yang pertama sistem simpatis yang aktif saat stres. Itu menyebabkan nafasnya pendek, jantungnya jadi berdebar, ototnya pun jadi tegang. Kemudian yang dua adalah sistem parasimpatis yang aktif ketika kita tenang dan rileks. Nah, stimulasi nafas dalam itu mulai saraf vagus yang ketika kita melakukan nafas dalam, kita juga menstimulasi saraf vagus. Ya, saraf ini mengirimkan sinyal ke otak yang untuk menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, ketegangan otot, dan juga menurunkan hormon kortisol yang sangat-sangat mempengaruhi stres. Seperti itu, ya. Apakah bisa diterima jawaban dari saya, Kak Nurul Reski? Iya, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Oh ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan langsung untuk penanya yang kedua, yaitu, oh ya, ada Kak Zaki ya, dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kepada Kak Zaki, saya persilakan pertanyaannya untuk siapa, Kakak?
Untuk Pak Julian. Oh ya, untuk Pak Julian ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Arfi Aswel, perawat dari RSUP M. Jamil Padang. Izin Pak Julian, saya ingin bertanya, kira-kira apa ya dasar ilmiah dari penggunaan teknik relaksasi napas dalam yang kita terapkan di dalam dunia keperawatan? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, langsung saja kali ya, Bu. Tadi Bapak Jaki yang menanya ya, Masya Allah, tabarakallah, sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya tadi ini ya, dasar ilmiah penggunaan teknik relaksasi napas dalam keperawatan ya. Nah, sebenarnya tuh banyak ya, apa, dasar ilmiah yang sudah diutarakan seperti dari WHO, Kemenkes, apalagi Depkes dan lain-lain ya. Tapi saya langsung sajalah jawab ya. Untuk dasar ilmiahnya ini biasanya bertumpu pada kemampuan tubuh untuk beralih ke kondisi waspada atau stres ke kondisi yang tenang. Nah, ini tuh berhubungan dengan anatomi fisiologi ya teman-teman, yang seperti kita tahu bahwa saraf parasimpatis ini seperti saraf vagus, yaitu saraf kranial terpanjang yang menghubungkan otak dengan organ-organ utama. Nah, ini mekanismenya ini saat seseorang bernapas dalam secara lambat. Nah, ini aktivitas saraf simpatis ini mengalami respon flight to flight atau menurun, dan saraf parasimpatis ini merespon rest and digest ya, meningkat, sehingga efeknya itu menurunkan frekuensi denyut jantung, penurunan tekanan darah dan relaksasi otot-otot lurik, dan juga dikaitkan juga dengan peningkatan oksigenasi jaringan ya. Tentu kita tahu di oksigenisasi jaringan ini ada ventilasi alveolar sama pembersihan karbon dioksida ketika kita bernapas. Nah, yang untuk ventilasi alveolar ini menarik napas dalam meningkatkan volume udara yang mencapai alveoli ini, sehingga terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang menjadi lebih efisien. Dan berekspirasi di sini, menghembuskan napas ini yang lambat, membantu membuang sisa karbon dioksida yang menumpuk akibat napas pendek atau dangkal saat pasien merasa nyeri atau cemas. Mungkin seperti itu ya anatomi fisiologinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bapak Julian. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Bapak ya. Eh, saya rasa cukup pertanyaannya hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan kesimpulan untuk pelatihan kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah pelatihan teknik relaksasi napas dalam memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta dalam mengelola stres, kecemasan, ketegangan fisik maupun psikologis. Melalui latihan yang terstruktur, peserta mampu mempraktikkan teknik pernapasan yang dengan benar, teratur, dan sadar sehingga membantu menenangkan pikiran, menurunkan ketegangan otot, serta meningkatkan konsentrasi dan rasa nyaman. Kemudian, teknik relaksasi napas dalam terbukti mudah diterapkan, tidak memerlukan alat khusus, dan dapat dilakukan kapan saja serta di berbagai situasi. Dengan penerapan secara rutin, teknik ini berpotensi meningkatkan kesehatan mental, kestabilan emosi, dan kualitas hidup peserta. Oleh karena itu, pelatihan ini bermanfaat sebagai salah satu metode sederhana namun efektif dalam mendukung kesejahteraan individu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Baiklah, sebelum saya kembalikan kepada MC pelatihan hari ini, beri tepuk tangan untuk kita semua untuk pelatihan hari ini. Eh, Baiklah, saya kembalikan kepada Kak Reski Handayani selaku MC. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tio selaku moderator kita pada kegiatan hari ini, pelatihan refleksi napas dalam. Alhamdulillah, terima kasih Kak Julianto atas penyampaian materinya. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita baca doa kepada pembaca doa, dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa. Baik, doa saya akan pimpin secara Islam dan yang non-Islam silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan kegiatan tentang pelatihan teknik relaksasi nafas dalam di BBPK Ciloto ini dalam keadaan sehat dan lancar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan dengan baik, dan jadikanlah pelatihan ini sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Ibu Kepala Instansi, Ibu Anissa Setia Chandra, dimohon kesediaannya untuk berfoto bersama dengan para peserta pelatihan refleksi napas dalam. Kepada Ibu dipersilahkan mengambil posisi yang sudah kami sediakan. Terima kasih, Ibu. Selesai. Dengan berakhirnya sesi foto bersama kita, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini, pelatihan refleksi teknik napas dalam. Saya selaku MC pada hari ini, terima kasih kepada Ibu Ketua BBPK Ciloto yang sudah hadir pada acara hari ini, Ibu Anissa Setia Chandra, dan para narasumber serta seluruh peserta pelatihan yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.